Pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 28. Bagaimana perjalanan Rasul Paulus hingga mereka pada akhirnya sampai di Pulau Malta ya. Mereka terdampar dan ada peristiwa apa yang mereka alami di sana. Menarik sekali. Mari kita melihat Kisah Para Rasul pasal 28. Kita mau baca bersama-sama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke 10 ya. Kita lihat ayat pertama, saya membaca. Ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daerah itu adalah Pulau Malta. Bapak Ibu, penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ, karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak. Karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Ketika orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia meliput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Dia berdoa serta menumpahkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita melihat bagaimana hamba Allah, ya Rasul Paulus, walaupun keadaan mereka itu karena terdampar ada di Pulau Malta, jadi bukan tujuan utama mereka mau pergi ke Pulau Malta melayani. Itu hanya karena terdampar. Tetapi lihat karya Allah. Sekalipun ya Paulus terdampar di sana, rupanya ada jiwa-jiwa juga yang sedang menantikan dia, menantikan berita sukacita, menantikan mujizat daripada Tuhan. Jadi bahaya maut yang sudah mereka lewati di laut itu ya bukan menjadi sesuatu yang mencelakakan hidup mereka ya, jadi tidak perlu disesali. Justru dengan keadaan begitu mereka terdampar ke Pulau Malta. Mereka baru tahu itu namanya Pulau Malta. Jadi nggak ada program ya, nggak ada program sebelumnya harus ke sana melayani ke sana. Tetapi peristiwa masalah yang dihadapi di laut itu, mereka akhirnya masuk di Pulau Malta dan di sana pun di Pulau Malta mereka melayani Tuhan. Lihat bagaimana mujizat Allah menyertai hamba Allah ini. Nah, yang pertama kita lihat orang-orang di sana menyangka dia, yaitu Paulus, adalah pembunuh. Mengapa? Karena ketika luput dari laut, ternyata setelah di darat pun mereka berpikir ini Dewi Keadilan masih tidak melepaskan ya Paulus. Dewi Keadilan akan tetap memberi keadilan supaya Paulus mati, kira-kira begitu ya. Nah, waktu dia digigit ular, ternyata dia tidak mengalami hal apapun. Nah, ini menjadi satu mujizat. Nah, terjadi perubahan pandangan daripada orang-orang waktu itu. Dikirain
Paulus adalah pembunuh, maka Dewi Keadilan akan membunuh dia. Ternyata setelah ditunggu tidak mati. Loh, ini biasa kalau digigit ular ini kan mati atau bengkak, mulai terkapar dia, mulai teriaklah menjerit, kira-kira begitu. Tapi Paulus dengan santai saja dia kibaskan, ular itu kembali ke api, ditaruh, dia santai, dia bicara. Wah, kagum ya yang lain. Nah ini, wah berarti ini dewa ini orang ini. Ya, kira-kira begitu, dewa. Ya, tetapi kita lihat bahwa Paulus tetap manusia biasa, dan mujizat menyertai dia. Dan kita lihat penggenapan juga ya janji Tuhan, firman Tuhan, kalau seseorang melayani, orang percaya, tanda-tanda seorang percaya itu salah satu ya digigit ular, tidak ada apa-apa ya. Tapi nanti jangan Bapak Ibu mencoba ya sengaja cari ular kemudian kasih tangan digigit membuktikan mati atau tidak. Itu konyol namanya ya, nanti malah mati ya. Ya ini kasusnya berbeda. Ini karena pemberitaan Injil, ini karena pelayanan. Jadi Tuhan tidak izinkan Paulus mengalami kematian karena tugas belum selesai. Ya, jadi tidak ada bermasalah bagi Paulus waktu Paulus dipatok ular itu, dan memang Tuhan mau menyatakan satu mujizat bagi orang-orang di Pulau Malta itu. Yang pertama, luput dari maut. Ya, luput dari maut, yaitu gigitan ular, dan ini membuat orang-orang melihat bahwa Paulus ini bukan manusia sembarangan ya. Dan ini menjadi satu peluang Paulus untuk bersaksi ya. Ya, akhirnya dia dihormati, diterima, disegani, dan lebih lagi yang kedua, mujizat terjadi tentang kesembuhan. Nah, ketika dia di rumah gubernur, kita lihat bahwa orang tua daripada sang gubernur sakit, ya, dan dia mendoakan terjadi mujizat kesembuhan. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Nah, Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Ya, jadi sakit disentri, sakit demam, didoakan, ya bisa sembuh. Ya, sembuh di dalam nama Yesus. Jadi bukan penyakit karena kuasa kegelapan didoakan baru bisa sembuh. Bagaimana kalau penyakit biasa di hari kemarin didoain, harusnya kan obat. Ya bisa saja mereka sudah berobat tetapi tidak ada kesembuhan. Ya, jadi apapun jenis penyakit itu bisa disembuhkan dengan doa, ya, dengan kuasa Tuhan. Ya, amin. Jadi dengan kuasa Tuhan, dan tanda-tanda ini kan, pegang orang sakit sembuh. Ya, bahkan orang yang mati pun bangkit. Ini tanda-tanda ini menyertai orang percaya dalam Injil Markus. Pegang ular tidak apa-apa, minum racun tidak apa-apa. Ya, menumpangkan tangan kepada orang yang sakit, orang sakit itu sembuh. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya ayah dari Publius yang disembuhkan. Ketika ayah dari Publius sembuh, ini berita ini langsung menyebar. Wah, ada orang yang bisa mendoakan sembuh, dan akhirnya apa? Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Wow, hadirnya Paulus di Malta, ya, bukan hanya sekedar hadir numpang lewat saja, karena mereka harus melanjutkan perjalanan ke Roma. Jadi bukan hanya numpang lewat, tapi ketika berada di pulau itu, dia menyampaikan kabar baik, dia melayani, dia mengadakan mujizat. Sekali lagi, mujizat Allah yang membuat, ya, Allah yang mengerjakannya melalui hambanya. Ya, jadi Paulus mendoakan orang-orang sakit dan disembuhkan. Saya yakin dan percaya Paulus tidak hanya berdoa, ya, kamu sembuh dalam nama Yesus, amin, amin, tidak. Tetapi saya terlalu yakin bahwa Paulus menyampaikan siapakah Yesus. Karena ini tujuan utama. Ya, ini pegangan hidup dari Rasul Paulus adalah, aku mempunyai keyakinan yang kokoh tentang Injil, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi ini berita utama. Nah, kesembuhan, mujizat itu yang kedua.
Jadi kalau kita lihat laporannya di sini bahwa mereka disembuhkan, berarti orang-orang ini telah mendapat lawatan Tuhan, mereka telah mendengar tentang nama Yesus, mereka percaya karena mereka memiliki iman. Waktu didoakan itu, berarti Malta dilawat Tuhan, Malta ada orang percaya. Walaupun kita lihat, sebenarnya mereka terdampar saja di Malta, tetapi dimanapun berada hamba Allah, ya, di situ adalah satu kesempatan untuk melayani. Amin. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, kondisi apapun, bahkan ada hamba-hamba Tuhan oleh karena ditangkap, dianiaya, kemudian dimasukkan penjara. Ternyata di penjara supaya ada orang-orang di penjara dengar Injil. Ada orang yang disidang di pengadilan, kemudian ditekan, ditindas, dan rupanya supaya ada orang-orang di pengadilan itu mendengar siapa Yesus. Dimanapun kita berada. Wah, tapi kan tidak gampang betul. Adukan penderita. Iya, bukankah Tuhan berkata, kita pun dikaruniakan penderitaan oleh karena nama Dia. Itu adalah karunia. Nah, mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Ini berkatnya, ya. Jadi berkat orang yang melayani itu selalu ada. Amin. Pasti, ya. Tidak mungkin kita melayani terus nggak dapat apa-apa. Satu ketika juga kebenaran firman Tuhan berkata, orang yang memberitakan Injil akan makan dari Injil itu. Dan ketika Tuhan Yesus mengutus murid-murid berdua-dua tidak membawa apa-apa, pergi saja. Bukankah Tuhan memelihara mereka dan mereka kembali dengan baik-baik? Kemudian berkata, kami sudah melayani, bahkan setan-setan pun takluk, ya, roh jahat diusir. Ya, padahal waktu Tuhan mengutus, ya, berdua tidak bawa bekal, tetapi mereka kembali dengan sehat walafiat, ya, dengan gembira, karena dalam perjalanan itu pun Tuhan pelihara, Tuhan beri yang terbaik. Jadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, ya, di situ kita memiliki kesempatan untuk melayani. Amin. Dimanapun kita berada, dan kehadiran kita mendatangkan berkat. Ada mujizat-mujizat yang terjadi melalui pelayanan kita, melalui hidup kita. Percayalah, ya, ketika kita lakukan dengan tulus, Tuhan akan membuat sesuatu yang luar biasa. Ya, ada mujizat. Sampai sekarang ada mujizat di dalam nama Yesus. Nama Yesus diberitakan, ada keselamatan bagi orang-orang lain. Dan perhatikan, setiap orang yang melayani diberkati oleh Tuhan. Amin. Diberkati oleh Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita. Mari kita terus nikmati kehidupan ini, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, tetap memuliakan Tuhan, tetap setia mengiringi Yesus. Jangan pernah kita meninggalkan Yesus. Tetaplah ikut jalan Tuhan. Kita menaikkan doa-doa kita.